Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID, di mana kita harus menjaga kesehatan dengan mencegah kontak terlalu dekat dengan para penderita, kemudian mencuci tangan selama 20 detik, kemudian juga memakai masker ataupun memakai face shield. Tentunya sekarang sedang ramai dengan vaksinasi ya, setiap orang diharuskan nantinya untuk bervaksin untuk mencegah penyakit COVID ini. Nah, saat ini kami kedatangan tamu dari Puskesmas Kampus Kota Palembang, yaitu Ibu Dr. Marlia Revianti MKes dengan inovasinya yang berjudul Gerhana Kampus. Apa ya Gerhana Kampus itu? Penasaran kan Sobat Inovasi? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Marlia Revianti. Selamat datang Ibu Revi di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu, udah mengundang saya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah divaksin ya Bu ya? Sudah divaksin. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mencegah dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, menarik sekali inovasi yang Ibu kemukakan atau yang Ibu jalankan ini, yaitu Gerhana Kampus. Apa sih Bu Gerhana Kampus ini? Ceritakan dulu dengan kami apa sih yang inspirasi Ibu sehingga Ibu tertarik mengemukakan atau mengidekan inovasi Gerhana Kampus ini. Ya, jadi ketika pandemi COVID pada pertengahan Maret ya tahun lalu terjadi perubahan yang luar biasa pada tata kehidupan kita. Sehingga kami sebagai layanan kesehatan primer perlu memikirkan suatu bentuk layanan tertentu dalam menghadapi COVID ini. Nama yang kami pilih itu adalah Gerakan Hadang Corona Puskesmas Kampus atau disingkat dengan Gerhana Kampus. Gerhana Kampus. Ya. Sebenarnya ada 4 kegiatan utama sih Ibu ya di dalamnya. Kita ada drive-thru untuk pemeriksaan PCR COVID, kemudian kita juga ada mobile swab PCR. Kemudian ada COVID namanya Kampus Peduli Berikan Donasi, dan kita membentuk studio Puskesmas Kampus untuk memaksimalkan pemberian informasi melalui salah satunya media sosial. Media sosial. Nah, terkait 4 layanan tadi ya Bu ya, apakah ada tim tertentu? Misalnya ini Ibu membuat tim dengan petugas-petugas puskesmas dan kemudian mungkin melibatkan kader, atau memang sudah ada petugas yang ditunjuk terlebih dahulu? Kalau untuk layanan, kalau tim kita memang di Puskesmas waktu itu langsung ketika terjadi kasus COVID langsung diinstruksikan untuk membentuk tim COVID yang terdiri atas beberapa profesi ya. Jadi ada dokter, perawat, kemudian surveillance, labor, counseling dan lain sebagainya. Jadi saya sudah punya tim sendiri yang di SK-kan. Kemudian saya juga punya tim studio Puskesmas Kampus, begitu, walaupun dengan alat yang sederhana kita berusaha untuk mengoptimalkan penyebaran informasi, karena waktu itu kalau sekarang kan sudah agak diperbolehkan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan mengunjungi langsung, misalnya kayak posyandu dan lain sebagainya udah boleh. Dulu kan pertama waktu awal-awal itu nggak boleh semua. Jadi sedangkan informasi tentang COVID ini kan harus kita sebarkan. Jadi kita memikirkan bentuk penyebaran informasinya secara tidak langsung melalui sosial media. Nah, tujuannya pertama kali nih tercetus ide dengan Gerhana Kampus ini. Kita kan ada 4 kegiatan utama ya Bu ya, jadi mungkin agak panjang saya perjelaskan satu persatu. Ketika pengambilan sampel, misalnya di puskesmas itu kan ketika datang orang-orang dengan gejala COVID, maka kan kita harus melakukan pengambilan sampel swab. Nah, ketika pengambilan sampel itu biasanya kita akan mengumpulkan beberapa orang yang belum kita ketahui statusnya, apakah terkonfirmasi atau tidak. Jadi waktu itu kita dudukkan kan orang-orang itu di dalam satu tempat. Nah, ketika itu kita berpikir bahwa
kondisi ini bisa saja memungkinkan terjadinya penularan. Betul. Maka untuk meminimalisir itu kita, karena kebetulan halamannya juga cukup luas, jadi mobil tuh berputarnya juga lebih mudah, makanya kita membuat drive-thru puskesmas. Itu untuk drive-thru. Kalau yang untuk apa namanya mobile swab. Jadi kan untuk drive-thru itu untuk pasien yang bisa datang ke puskesmas. Tapi ada beberapa pasien yang misalnya seperti ini. Misalnya mereka itu satu keluarga terinfeksi, tapi tidak punya kendaraan pribadi untuk ke puskesmas. Nah, akhirnya kami yang memilih datang untuk melakukan pemeriksaan swab. Oh, jadi apa namanya aktif jemput bola ke tempatnya pasien. Iya, ya. Kalau tidak bisa datang kalau bisa datang kita lebih kan tugas kita juga sudah banyak dengan keterbatasan sumber daya. Tentunya kita harus berpikir sumber dayanya juga. Ya, betul. Kemudian kalau COVID ini kita mengalami langsung ya. Jadi ketika seseorang terkonfirmasi, artinya dia harus melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari. Nah, ini akan menjadi masalah ketika orang-orang itu pekerja harian, misalnya seperti pedagang kelontongan kecil, tukang beca, untuk memenuhi kebutuhan harian mereka itu jadi masalah. Memang ada beberapa misalnya RT dan RW yang peduli gitu, tapi kalau di lingkungan sekitar mereka aja juga kekurangan, gimana mereka mau peduli dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi kami berdonasi untuk memberikan sumbangan sembako untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Oh, baik. Nah, mengenai donasi ini, Bu, apakah Ibu mengumpulkan atau membuat di media sosial atau bagaimana caranya sehingga bisa terkumpul donasi? Kalau seperti itu kan kalau kita mengumpulkan itu kan kita harus punya badan hukum sendiri. Jadi tidak, kayaknya belum seperti itu, dan sebenarnya memang bukan tugas kami ya, tetapi ini adalah bentuk kepedulian puskesmas kampus saja. Jadi donasinya ya biasanya dari karyawan puskesmas kampus sendiri yang peduli gitu. Karena kebetulan di wilayah kerja kita memang kebanyakan penduduknya menengah ke atas, jadi kasus seperti ini nggak terlalu banyak. Jadi memang ada kepedulian dari petugas puskesmasnya sendiri kepada pasien-pasien yang dirasa kurang mampu begitu, Bu ya. Nah, dalam menjalankan inovasi ini, apakah hambatan yang dirasakan sangat menjadi tantangan di lapangan? Kalau dulu awalnya, kalau untuk menjalankan inovasinya sih sebenarnya tidak ada terlalu banyak masalah ya. Mungkin kalau mobile swab PCR saja kita kan masih ada WFH, jadi ada keterbatasan dalam sumber daya. Kemudian juga untuk mereka yang keluar kan sebenarnya harus ada transport juga yang tapi selama ini nggak ada masalah karena bisa diklaimkan ke BOK seperti itu. Kalau kayak drive-thru, kebetulan kemarin alatnya kita dapat bantuan dari HIPMI, jadi kami nggak harus membeli lagi. Jadi insya Allah sih sampai saat ini nggak ada terlalu ada hambatan yang berarti ya. Karena ini inovasinya low budget, tidak membutuhkan biaya yang besar. Tetapi berdampak besar bagi insya Allah berdampak besar bagi penderita COVID dan juga untuk mendeteksi secara dini kan. Kalau yang namanya mandiri ini kan mendeteksi secara dini supaya kita juga tahu bahwa kita ini aman atau tidak dari si virus COVID ini ya, Bu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya gitu, Bu ya, apakah sudah ada replikasi, artinya sudah pernah dijalankan oleh puskesmas lain ataupun mungkin sudah ada yang ingin meniru gitu loh yang seperti yang Ibu buat ini? Mungkin kami juga mereplikasi punya orang ya sebenarnya, dan juga kita tidak terlalu memantau apakah kita direplikasi di tempat lain, karena juga kalau kita mau replikasi atau tidak itu kan sebenarnya ada bukti bahwa mereka udah kaji banding ke tempat kita seperti itu kan. Sementara kegiatan untuk itu kan tidak memungkinkan selama masa pandemi COVID. Sebenarnya inovasi-inovasi yang kami bentuk itu juga bentuk replikasi dari inovasi di tempat lain seperti replikasi dan pengembangan. Iya. Kemudian dan disesuaikan sama kondisi puskesmas. Kalau dulu kan drive-thru kan kebanyakan di rumah sakit. Nah, karena kebetulan lahan kita lumayan luas, kita bisa seperti itu. Kalau misalnya lahannya sempit, seperti beberapa teman di puskesmas lain tuh agak susah seperti itu. Keunggulannya gitu, Bu, yang Ibu rasakan dengan adanya mobile drive-thru ataupun mandiri swab ini, kemudian donasi itu apa yang dirasakan keunggulan dari produk atau dari inovasi Ibu ini apa sih, Bu?
Kalau keunggulannya seperti ini, kalau misalnya kalau drive-thru yang pasti saya berusaha untuk menekan penularan ya, yang mencegah penularan ketika proses pengambilan sampel itu sendiri kan kita sering lihat tuh orang ngambil sampel berdesak-desakan ya, kemudian jadi buat ngambil sampel taunya nanti tertular dari proses pengambilan sampel. Betul. Nah, itu bisa kita minimalisir karena ketika drive-thru orang tuh masing-masing berada di mobilnya. Betul. Kemudian kalau mobile swab PCR yang tadi saya cerita Ibu, misalnya keluarga besar kena atau beberapa tapi tidak punya kendaraan, sedangkan waktu itu kan masih besar stigma. Dia keluar rumahnya aja tetangganya udah pada marah-marah. Jadi tujuan kita supaya mereka tetap bisa kita diagnosa ya, kemudian hasilnya tahu. Itu waktu sebelum ada revisi 5 loh Bu, masih revisi 4. Masih revisi 4. Kita jadi bisa terdiagnosa. Kemudian kalau COVID sendiri ya bentuk itu ya, kalau misalnya kita nggak peduli, nggak memberikan, kita nggak bisa juga dong nahan mereka diam di rumah. Betul. Mereka kan harus cari uang, cari kerja, cari uang gitu ya. Iya, seperti itu. Betul. Nah, dalam pelaksanaannya gitu Bu ya, tentunya banyak mendapatkan bantuan dari petugas-petugas kesehatan. Bagaimana sih Bu mengatur? Maksudnya kan pada saat pertama ini kan orang pada takut gitu ya, pada dengan stigma COVID gitu. Bagaimana meredam ataupun supaya bisa membagi nih tim-timnya minggu ini siapa gitu. Apakah ada kendala di sana Bu? Alhamdulillah sih tidak. Jadi saya kebetulan tim saya solid dan memiliki kapabilitas ya. Saya punya dokter-dokter juga yang inovatif gitu ya. Sebenarnya ini kan bukan ide pemikiran saya sendiri. Kita ngomong, Kak ini kayaknya kita buat drive-thru dong. Kita bisa buat mobile PCR. Jadi saya mengakomodir ya, karena pimpinan saya mengakomodir apa yang jadi ide anak buah gitu. Nah, tidak ada kesulitan sih dalam hal untuk pengaturannya karena timnya udah kita bagi-bagi. Cuma agak rempong aja ketika mau imunisasi ini, Bu. Jadi imunisasi kita menyasar usia produktif ya. Jadi saya bisa membayangkan nanti hektik banget pasti. Sudah mulai ya sekarang. Kita kan baru untuk nakes. Nakes ya. Jadi sekitar nanti bulan-bulan 4 kan untuk masyarakat umum. Nah, itu ada apa Bu? Taktik kah, strategi kah supaya meredam? Iya, ini jadi kalau dulu kan kalau kayak imunisasi ini kan kalau awalnya kan pemerintah juga membuat blast SMS gitu. Siapa yang dapat SMS bisa datang, jadi datanya udah masuk piket. Tapi dalam kenyataannya nggak berjalan dengan lancar ya. Kita yang di Kota Palembang aja dengan internet yang lancar masih terhambat, apalagi yang di daerah gitu. Dan ternyata ketika kita prosesnya menginput data dan lain sebagainya masih juga terhambat. Jadi sekarang tuh saya juga masih memikirkan bagaimana ya bentuk sistemnya supaya nanti proses imunisasi targetnya tercapai tapi nggak jadi sumber penularan gitu. Dan tidak bertumpuk ya, tidak itu yang semua datang pada saat bersamaan. Kalau misalnya kemarin soalnya udah dibuat sistem 1 hari 20 harus ada undangan terus, tapi ternyata nggak begitu lancar untuk yang nakes. Ini kita masih menunggu juknis juga, nanti lihat dari juknisnya apa yang bisa kita lakukan dari juknisnya. Betul, karena ini kan benar-benar masa pandemi, artinya setiap orang juga bertanggung jawab untuk kesehatan dirinya sendiri dan juga kepada lingkungannya. Artinya dari nakesnya dulu, kemudian baru kepada masyarakat untuk divaksin. Baik, terakhir Bu, pesan dan kesannya kepada Sobat Inovasi sekalian. Tentang apa ini Bu? Tentang inovasinya? Tentang inovasi, terus tentang kesehatan ini. Karena kita lagi pandemi COVID, silakan mungkin saya juga harus menyebarkan informasi mengenai pentingnya vaksinasi ya. Karena begitu banyaknya hoax yang bertebaran di masyarakat mengenai vaksinasi ini. Jadi untuk mencapai kekebalan herd immunity 80% kita harus divaksinasi. Jadi supaya bisa meredam virus ini tidak kemana-mana lagi. Jadi kalau Anda Anda termasuk dalam kriteria untuk bisa divaksinasi, silahkan untuk divaksinasi. Nanti kita juga akan mengawal dengan sangat ketat, kita akan men-screening, jadi apabila tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, itu tidak akan kita vaksinasi dan vaksinnya juga sudah aman dan halal insya Allah. Karena saya sudah divaksin, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah ya, Alhamdulillah. Baik, Sobat Inovasi, menarik sekali inovasi yang diluncurkan dari Puskesmas Gerhana Kampus IRNI. Artinya walaupun kita dalam masa pandemi COVID bukan berarti kita tidak bisa produktif dan inovatif. Dan jangan lupa seperti kata Ibu Revi tadi, jangan
takut untuk diimunisasi ya Bu ya, untuk divaksin, karena kita juga harus safe bagi kita sendiri dan bagi lingkungan. Demikian kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.